Let's go. Side step right left to my beat. Right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran etika dalam berinternet yang merupakan salah satu masalah serius di era digital saat ini. Internet memang memberikan banyak manfaat seperti kemudahan berkomunikasi, mencari informasi, dan mengekspresikan diri. Namun di balik manfaat tersebut, internet juga bisa menjadi tempat berbahaya jika digunakan tanpa etika dan tanggung jawab. Salah satu bentuk pelanggaran etika berinternet yang paling sering terjadi adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Untuk itu, dalam video ini saya akan membahas satu kasus nyata cyberbullying di internet, yaitu kasus Meghan Mayer yang terjadi di Amerika Serikat. Kasus ini menjadi contoh penting tentang bagaimana perilaku tidak etis di internet dapat berdampak sangat besar, bahkan hingga merenggut nyawa seseorang. Sebelum masuk ke kasus, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih etika berinternet itu. Etika berinternet atau sering disebut netiquette adalah aturan, norma, dan sikap moral yang harus diterapkan saat kita menggunakan internet. Etika ini mencakup cara berkomunikasi, menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan kebencian, serta tidak menyalahgunakan teknologi untuk menyakiti pihak lain. Jika etika berinternet dilanggar, maka dampaknya bukan hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga bisa memengaruhi kehidupan nyata seseorang. Kasus ini terjadi pada tahun 2006 di Amerika Serikat. Korban bernama Meghan Mayer, seorang gadis berusia 13 tahun yang aktif menggunakan media sosial MySpace. Seorang wanita dewasa bernama Lord Crew yang merupakan tetangga Meghan membuat akun palsu di MySpace. Akun tersebut menggunakan identitas fiktif seorang remaja laki-laki bernama Josh Evans. Awalnya, akun palsu tersebut berkomunikasi dengan Meghan secara baik dan bersahabat. Meghan merasa diperhatikan dan mulai percaya pada sosok Josh yang sebenarnya tidak pernah ada. Namun, seiring berjalannya waktu, komunikasi tersebut kasar dan menyakitkan. Akun palsu itu mulai mengirim pesan-pesan yang merendahkan, menghina, dan menyudutkan Meghan secara emosional. Beberapa bentuk pelanggaran etika berinternet yang terjadi dalam kasus ini antara lain yaitu pembuatan identitas palsu. Lord Crew secara sengaja membuat akun dengan identitas yang tidak asli untuk menipu dan memanipulasi korban. Yang kedua, pelecehan verbal secara online. Meghan menerima pesan-pesan yang menyakitkan seperti ditolak, diabaikan, dan dipermalukan secara emosional. Ketiga, cyberbullying yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Pesan-pesan tersebut bukan sekedar candaan, tetapi ditunjukkan untuk menjatuhkan mental dan kepercayaan diri Meghan. Akibat tekanan psikologis yang berat, Meghan mengalami depresi mendalam. Beberapa waktu setelah menerima pesan terakhir yang sangat menyakitkan, Meghan Mayer memutuskan untuk bunuh diri. Kasus ini jelas merupakan pelanggaran etika berinternet karena beberapa alasan utama. Yang pertama, tidak adanya kejujuran dalam identitas digital. Membuat akun palsu untuk berinteraksi dengan orang lain adalah tindakan tidak etis dan berbahaya. Yang kedua, tidak menghormati martabat dan perasaan orang lain. Etika berinternet menekankan pentingnya sikap saling menghargai, bukan menyakiti. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi untuk merugikan orang lain. Internet digunakan sebagai alat untuk menekan mental seseorang, bukan untuk tujuan positif. Yang keempat, dampak yang ditimbulkan sangat fatal. Pelanggaran etika ini berujung pada kehilangan nyawa seorang remaja. Kasus Meghan Mayer memberikan dampak yang luas bagi korban dan keluarga. Tentu dampaknya sangat besar secara emosional dan psikologis. Bagi masyarakat, kasus ini membuka mata bahwa kata-kata di internet bisa berdampak nyata, bukan sekedar tulisan di layar. Selain itu, kasus ini juga mendorong diskusi global tentang pentingnya pendidikan literasi digital, perlindungan anak dan remaja di internet,
perlunya regulasi dan moderasi di media sosial dari kasus ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, setiap tindakan di internet memiliki konsekuensi. Apa yang kita tulis dan unggah dapat memengaruhi orang lain secara serius. Kedua, cyberbullying bukan hal sepele. Dampaknya bisa lebih besar dibandingkan bullying secara langsung. Ketiga, kita harus menjadi pengguna internet yang beretika dan bertanggung jawab. Gunakan media sosial untuk hal positif, bukan untuk menyebar kebencian. Sebagai penutup, kasus Magamir menjadi pengingat bagi kita semua bahwa etika berinternet sangatlah penting. Internet seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, sebagai generasi digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku kita di dunia maya. Mari menjadi pengguna internet yang bijak, beretika, dan saling menghargai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.